Pemirsa, di tengah gempuran produk modern, ada sekelompok pengrajin bambu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang masih terus bertahan. Ya, usaha kerajinan bambu tersebut bukan hanya sekedar menjadi sumber penghidupan, melainkan tradisi yang sudah dijaga turun-temurun. Ya pemirsa, di tengah gempuran produk-produk modern berbahan plastik ataupun logam, ada loh sekelompok pengrajin yang masih tetap setia untuk merawat tradisi turun-temurun. Mereka ini adalah pengrajin bambu. Nah, saya mau ajak Anda ke Kelurahan Sukahati, Cibinong, Jawa Barat untuk melihat seperti apa sih rumah kerajinan bambu, Mutiara Bambu lebih tepatnya namanya di sini. Nah, kita akan lihat bagaimana proses pengerjaan mereka menghasilkan produk-produk berkualitas dari bambu. Yuk, ikutin saya. Berlokasi di Kelurahan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, para pengrajin Mutiara Bambu mengolah bambu-bambu pilihan menjadi berbagai kerajinan. Produk yang dihasilkan bervariasi mulai dari kursi santai, set furniture ruang tamu, hingga gazebo. Semua masih dilakukan secara manual dengan alat sederhana tanpa alat bantu modern. Rutinitas ini bukan hanya sekedar sumber penghidupan, melainkan tradisi yang dijaga turun-temurun. Ya, ini kan usaha turun-temurun ya. Saya dari orang tua saya yang dulu, akhirnya sampai ke saya, sampai ke yang teman-teman juga ikut semua gitu. Alhamdulillah udah sangat lama sekali. Dari saya masih SMP ya, sampai sekarang sudah kayak gini tuanya. Bambu yang didatangkan dari Sukabumi, Jawa Barat ini awalnya dijemur terlebih dahulu. Setelah benar-benar kering, batang bambu dipotong sesuai desain kursi dan meja yang sudah direncanakan. Setelah itu bambu dilubangi untuk membuat rangka, sementara batang bambu lainnya dibelah menjadi bilah-bilah kecil. Bilah-bilah bambu kemudian diraut dengan pisau agar halus dan lentur. Waduh, keras ya Pak? Keras. Wah, ternyata Iya. sulit juga ya, nggak mudah loh untuk bikin kerajinan bambu ini. Dan yang saya pelajari dari tadi adalah satu Pak, kesabaran adalah kunci. Jadi kita harus benar-benar sabar ngeraut ini bambu supaya punya ukuran yang presisi ya Pak. Supaya nanti ketika dirakit gitu ya, dia hasilnya lebih rapat dan juga lebih kuat. Nah, kalau sampai salah sedikit aja nih, saya waduh bisa ngulang lagi nih prosesnya dari awal. Jadi tampak sederhana tapi sebetulnya butuh ketelitian dan juga keterampilan biar produknya berkualitas. Ini udah benar belum Pak? Iya. Benar ya? Tapi jadi lama nih saya nih Pak. Iya. Setelah dipotong dan diraut, bambu dirangkai menggunakan teknik ikat atau sulam. Keseluruhan proses harus memastikan struktur kuat untuk menahan beban duduk dan tarikan. Untuk satu set kursi dan meja dijual seharga Rp300.000. Pembeli juga bisa memesan produk sesuai desain dan ukuran yang diinginkan dengan harga bervariasi tergantung tingkat kerumitan. Kalau penjualan saya kan pakai pengiriman ya. Pengiriman per bulan tuh 3 kali pengiriman. Jadi 3 mobil ya. Ditambahnya lagi pengiriman online. Gitu. Kalau buat omset ya alhamdulillah mencukupi lah buat sama yang kerja sama lebihannya saya. Tapi 2 digit? Alhamdulillah ada. Lebih. Dalam 1 bulan, Mutiara Bambu bisa menjual hingga 150 set kursi dan meja. Namun, usaha ini tidak selalu berjalan mulus. Permintaan tidak selalu stabil, imbas dari derasnya produk modern saat ini. Kalau pasang surut usaha itu udah biasa lah ya. Kita anggaplah romantika usaha. Kita jangan sampai di saat terpuruk kita akhirnya gulung tikar. Jangan sampai. Makanya kita menggunakan dana kur dari BRI supaya usaha saya ini berjalan lancar terus. Gitu. Di balik setiap kursi dan meja bambu, ada ketekunan yang tidak pernah menyerah pada zaman. Lebih dari sekedar furniture, setiap anyaman adalah warisan yang mereka jaga. Kerajinan bambu ini jadi bukti bahwa tradisi bisa tetap bertahan di tengah modernisasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Putri Windasari, Dava Zahran, TV One mengabarkan.